Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukralillah, amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Syihabuddin, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ingin menjelaskan satu ayat di dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 4, yang mana redaksinya berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Saya akan melakukan penjelasan dalam ayat ini merujuk kepada ulama klasik dan ulama kontemporer. Jadi bagaimana para ulama klasik dan kontemporer ini memaknai ayat kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Saya akan mengangkat dua ulama tafsir klasik yang menjelaskan ayat ini, yakni Al-Imam At-Tabari dan Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam At-Tabari menjelaskan di dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan Ta'wil Quran juz 8, beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini terdapat perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni Imam At-Tabari berkata di dalam kitab tafsirnya ifradullahi bil ibadati. Jadi kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid. Kemudian ayat ini juga memiliki larangan di dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syirik yang mengarah kepada hal-hal yang dapat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dari berupa berhala, baik berupa manusia maupun dengan hal-hal gaib yang dianggap memiliki kekuatan. Kata syai'an di dalam ayat tersebut, Al-Imam At-Tabari kembali menekankan, menjelaskan bahwa syai'an di sini mencakup segala hal-hal yang dapat mengarah dalam kesyirikan, dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam At-Tabari juga kembali menekankan bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus secara eksplisit, yakni semata-mata kepada Allah tanpa menyertai pengagungan atau ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan ayat tersebut, di mana beliau ini adalah seorang ulama yang ahli di dalam bidang fikih, ahli dalam bidang akidah. Beliau menjelaskan bahwa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini mendahului segala ibadah kewajiban lainnya, karena syarat sah diterimanya amal itu dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid di sini penting, di mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenalkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, baru melaksanakan syariat. Kembali kepada pendapat Imam Al-Qurtubi, yakni beliau menjelaskan kata la tusyriku bihi syai'an di sini adalah 3 pokok. Pertama, tidak boleh menyekutukan Allah dari segi zatnya. Yang kedua, tidak boleh menyekutukan Allah dari segi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah di dalam perbuatan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala.
pendapat ini disampaikan langsung oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan. Adapun pendapat daripada ulama kontemporer mengenai ayat ini, saya akan mengangkat satu tokoh tafsir yang masyhur, yakni Muhammad Quraisy Shihab. Beliau punya tafsir yang berjudul Tafsir Al-Misbah. Di kitab tafsir beliau, Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan dalam ayat ini, yakni ayat ini memiliki keseimbangan antara tauhid teologis dan tauhid praktis. Muhammad Quraisy Shihab menekankan bahwa syirik itu dapat datang dalam bentuk yang sangat halus, seperti menggantungkan harapan, menggantungkan keinginan kepada selain penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggantungkan harapan secara mutlak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik juga bisa datang dalam bentuk mengutamakan sisi duniawi, mengutamakan kepentingan dunia mengutamakan kepentingan dunia di atas nilai ilahiyah. Jadi itulah tadi penjelasan daripada ulama klasik dan ulama kontemporer. Jadi di mana ulama klasik menjelaskan bahwasanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat langsung, yakni seperti menyembah berhala, menyembah hal-hal gaib. Tapi ulama kontemporer mencoba memahami, memperluas maknanya, bahwasanya syirik tidak hanya dipahami dengan seperti itu, tapi lebih luas maknanya sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Quraisy Shihab. Jadi dapatlah saya menarik kesimpulan bahwa ayat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an ini menjadi pondasi utama ajaran Islam, di mana ulama klasik menjelaskan, menekankan pemurnian akidah, pemurnian ibadah, sedangkan ulama kontemporer mencoba memperluas maknanya dalam bentuk sosial, dimensi moral dan peradaban. Perbedaan ini tidaklah bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam memahami universal tauhid. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan.